Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Sutoyo dengan nomor induk mahasiswa 41191119120 Di sini saya akan menerangkan dan mempresentasikan untuk tugas besar 2 mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Dalam modul 1 yang diberikan oleh dosen, administrasi kontrak konstruksi berdasarkan pembagian tanggung jawab kontrak meliputi kontrak ringkas, kontrak pelaksanaan konstruksi, kontrak instalasi dan rancang bangun, EPC atau Turkey Contract, dan berdasarkan cara pembayarannya menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, kontrak meliputi lump sum kontrak, harga satuan atau unit price kontrak, kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, kontrak persentase, kontrak terima jadi atau turkey. Dalam modul 2, proyek kerja konstruksi yang baik diatur juga dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, paragraf ketiga, kontrak kerja konstruksi pasal 46 dan pasal 47. Indonesia pada dekade terakhir ini banyak menggunakan fixed condition of contract sebagai kontrak kerja dalam proyek-proyek konstruksi yang berskala besar. Hukum dan bahasa. Kontrak harus tunduk pada hukum negara atau ketentuan hukum lain yang dinyatakan dalam kontrak. Bahasa yang digunakan dalam kontrak haruslah yang dinyatakan dalam data kontrak. Bahasa untuk komunikasi haruslah yang dinyatakan dalam data kontrak. Bila tidak dinyatakan di sana, bahasa untuk komunikasi haruslah bahasa yang digunakan dalam kontrak, karena disebut bahwa kontrak harus tunduk pada hukum negara dan ketentuan hukum lainnya. Dan apabila proyek yang kita kerjakan adalah proyek di Indonesia, maka proyek konstruksi menyatakan tunduk pada hukum sesuai dengan yang tercantum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembukuan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 7. Undang-undang mana yang lebih spesifik ke bidang konstruksi di Indonesia, yaitu ada Undang-Undang OJK Nomor 2 2017 dan UU Nomor 24 2009, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah PP Nomor 22 garing 2020, Peraturan Presiden Perpres 12 garing 2021. Dalam modul 3, penggunaan jasa Indonesia. Penggunaan jasa adalah pihak yang memilih dan menetapkan penyedia jasa dalam mengikatan hubungan jasa konstruksi. Dalam pemilihan penyediaan jasa, penggunaan jasa bertanggung jawab sebagai berikut: penyiapan term of reference dalam dibantu konsultan, penyiapan tender dokumen, pengaturan hubungan kerja antar pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam proses desain, hasil pengkajian, perencanaan atau perancangan, rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan atau pembangunan kembali. Dalam proses pengerjaan, penyediaan jasa bertanggung jawab untuk menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan, menyediakan fasilitas, meminta laporan harian, mingguan, bulanan, membuat risalah rapat. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak, maka pengguna jasa dapat mengambil pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja tersebut. Dalam proses penyelesaian, berkewajiban memberikan pengesahan atau persetujuan atas hasil layanan jasa konstruksi, berkewajiban melaksanakan pembayaran secara tepat jumlah dan tepat waktu, membuat laporan serah terima. Dalam modul 4, penyedia jasa diatur dalam UU JK Nomor 2 Tahun 2017. Penyedia jasa adalah
orang perseorangan atau badan. Hak penyedia jasa yaitu untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa. Dan kewajiban penyedia jasa yaitu melaksanakan layanan konstruksi. Pemilihan penyedia jasa hanya dapat diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Pemilihan penyedia jasa menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara, diakui dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik. Konsultan sebelum kontrak kerja menyiapkan penawaran tender, meliputi pengalaman pekerjaan, pengalaman tenaga ahli, termasuk jadwal kerja dan jumlah orang per bulan. Untuk sesudah kontrak kerja sebagai desainer, feasibility study, detailed design, and lain sebagainya. Membuat laporan progres dan sebagai konsultan pengawas. Melakukan tugas penggunaan jasa, membimbing dan mengadakan pengawasan, melakukan perhitungan presentasi pekerjaan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antar bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar. Kontraktor sendiri sebelum kontrak kerja menyiapkan penawaran tender, meliputi metode pelaksanaan, anggaran biaya, dan melengkapi dokumen penawaran termasuk pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Untuk yang sesudah kontrak kerja, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan desain gambar rencana, peraturan persyaratan risalah, penjelasan pekerjaan sesuai dengan kontrak, pembuatan gambar-gambar pelaksanaan yang dirasahkan oleh konsultan, membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan. Dan pencatatan setiap kegiatan termasuk pencatatan kondisi cuaca, pencatatan kejadian alam lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan yang memuat volume. Dalam modul 5 dijelaskan FIDIC. FIDIC adalah Federation International des Ingenieurs Council atau International Federation of Consulting Engineer atau Federasi Konsultan Engineer Internasional. Anggotanya adalah asosiasi konsultan engineer. FIDIC menyelenggarakan konferensi infrastruktur tersendiri, infrastruktur internasional. Tujuan diadakannya FIDIC yaitu menjadi otoritas internasional yang diakui tentang isu-isu yang berkaitan dengan praktek terbaik rekayasa konsultan. Yang kedua, secara aktif mempromosikan standar etika dan integritas yang tinggi di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di seluruh dunia. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan representasi FIDIC dari industri rekayasa konsultan di seluruh dunia. Yang keempat, mempromosikan dan meningkatkan kontrak FIDIC agar menjadi yang terdepan. Yang kelima, mempromosikan dan membantu mengembangkan industri rekayasa konsultan yang layak di seluruh dunia. Yang keenam, mempromosikan dan meningkatkan kontrak FIDIC agar menjadi yang terdepan. Nah, untuk alur buku FIDIC bisa dilihat di layar ya. Kita lanjut ke seksi berikutnya. Dalam modul 6, Undang-Undang Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan antar pengguna jasa dan penyedia jasa. Yang paragraf ketiga kontrak kerja konstruksi pasal 46 pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 47, kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai a. Para pihak memuat secara jelas identitas para pihak. B. Rumusan pekerjaan memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan lump sum, dan batasan waktu pelaksanaan.
C. Masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu, pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Dalam pasal 47, kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai ini tadi udah ya. Yang D, hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa, serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. Untuk pasal 48 sendiri, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 tadi, kontrak kerja konstruksi harus untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan, dan untuk kegiatan pelaksanaan layanan jasa konstruksi dapat memuat ketentuan tentang penyedia jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku. Yang ketiga, yang dilakukan dengan pihak asing memuat kewajiban ahli teknologi. Dalam pasal 49, ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antar penyedia jasa dan penyedia jasa. Pasal 50, kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal kontrak kerja konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud ayat 2 digunakan kontrak. Kita masuk ke pasal 88, ada 7 ya, sekitar 7 sengketa. Yang pertama, sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Yang kedua, dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dapat mencapai suatu kemufakatan pada pihak menempuh tahap upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Yang ketiga, dalam hal ini upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Yang keempat, tahapan untuk penyelesaian sengketa ada mediasi, konsilasi, dan arbitrase. Yang kelima, selain untuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A, B, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Yang keenam, dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 5, pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Yang ketujuh, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam modul 8 kita masuk ke klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna penyedia jasa yang biasa mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Penyebab klaim oleh pengguna jasa disebabkan oleh satu, pekerjaan yang cacat, kelambatan oleh penyedia jasa, pembelaan klaim. Yang keempat, klaim jenis lain walaupun jarang terjadi timbul karena pemutus kontrak. Klaim oleh penyedia jasa yaitu adanya kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis. 6. Adanya kelambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa. Yang ke-7, perubahan permintaan gambar-gambar atau spesifikasi. Yang ke-8, perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. Yang 10, pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan. 10, larangan-larangan metode kerja tertentu termasuk kelambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Yang 11, kontrak yang dimiliki arti kedua atau perbedaan penafsiran.
Klaim menurut KBBI yaitu tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Yang kedua, pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran suatu. Mengklaim artinya meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa suatu organisasi, perkumpulan, negara, dan sebagainya berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu. Yang kedua, menyatakan suatu fakta atau kebenaran suatu pengakuan yang orang yang mengeklaim proses cara perbuatan mengeklaim. Pada umumnya cara mengeklaim struktur sebagai berikut. 1. Pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak. Yang kedua, pemahaman mengenai kejadian klaim atau kejadian penyebab klaim. Yang ketiga, akibat dari kejadian klaim tersebut. Yang keempat, analisa biaya. Dalam modul 10 kita dalam proses penanganan klaim lagi. Klaim oleh pengguna jasa itu apabila pengguna jasa dianggap dirinya berhak atas oleh pembayaran apapun berdasarkan klausula mana saja dari persyaratan ini atau sehubungan dengan kontrak dan atau perpanjangan masa pemberitahuan cacat mutu. Dan klaim kontraktor jika kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu, penyelesaian atau pembayaran tambahan menurut klausula manapun dari persyaratan ini atau yang lainnya dalam kaitannya dengan kontrak. Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan bahwa engineer menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan harus disampaikan segera mungkin dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari setelah kontraktor menyadari atau seharusnya telah menyadari akan kejadian tersebut. Perlu diperhatikan tanggal atau hari untuk klaim dalam pitch. Untuk klaim dari pengguna jasa, yang pertama pemberitahuan harus diberikan segera mungkin setelah pengguna jasa menyadari atau harus menjadi sadar akan adanya kejadian atau hal-hal yang dapat menimbulkan klaim. Pemberitahuan yang berkaitan dengan perpanjangan masa pemberitahuan cacat mutu harus diberikan sebelum berakhirnya masalah tersebut. Untuk klaim dari kontraktor sendiri, pemberitahuan harus disampaikan segera mungkin dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari. Apabila batasan waktu tersebut dilanggar, maka kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan dan pengguna jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim. Kegagalan klaim yang menyebabkan dispute seringkali dikarenakan batasan waktu yang ditetapkan di dalam kontrak dilanggar atau permohonan pengajuan klaim terlambat. Batasan waktu klaim berbeda untuk masing-masing kontrak. Banyak kontrak yang memberikan batas pengajuan klaim adalah 1 bulan atau 28 hari. Dalam modul 11 kita masuk ke cara penyelesaian sengketa konstruksi. Tata cara penyelesaian sengketa konstruksi dalam modul 11 diterangkan bahwa tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dari UU JK nomor 2 2017 dapat disimpulkan bahwa tahapan penyelesaian sengketa sebagai berikut. 1. Musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa berdasarkan apa yang tertulis dalam kontrak konstruksi. Yang ketiga, apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa menggunakan tahapan berikut. Mediasi, proses pramediasi dan proses mediasi, negosiasi, proses akhir mediasi. Dan dalam modul 12 kita ada Dewan Sengketa DB atau DAAB dalam Undang-Undang
dalam OJK nomor 2 tahun 2017 pasal 88 disebutkan bahwa tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tadi, huruf A dan huruf B, pada para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Proses penanganan sengketa konstruksi pengadilan, cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu yang pertama, penggugat atau pemohon atau kuasanya mendaftarkan surat gugatan atau permohonan di meja 1. Kedua, petugas mendaftarkan meja 1, memeriksa kelengkapan berkas. Terus panitera muda perdata memberikan persetujuan. Petugas pendaftaran meja 1 memberikan slip penyetoran bank kepada penggugat atau pemohon atau kuasa agar membayar pajak biaya pada bank yang telah ditentukan. Penggugat, pemohon atau kuasanya membayar di bank. Kasir menerima slip penyetoran bank bukti pembayaran pajak biaya perkara, membuat SKUM, memberikan nomor perkara dan mengembalikan 2 tindasan ke penggugat dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti kasir. Penggugat atau pemohon atau kuasanya memberikan tindasan SKUM kepada petugas pendaftaran di meja 2 dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti. Petugas pendaftaran di meja 2 menerima SKUM, memberikan 1 salinan surat gugatan atau permohonan kepada penggugat atau pemohon atau kuasanya, mencatat dalam register dan menyiapkan belangko penetapan. Panitera atau sekretaris memeriksa berkas perkara, ketua PN menunjuk majelis hakim, dan panitera atau sekretaris menunjuk panitera pengganti atau jurusita atau juru pengganti. Dalam modul 14 proses menangani klaim konstruksi ada mediasi, pemilihan majelis yaitu leluasa, untuk waktu cepat, biaya murah dihitung per jam, dasar putusan best press dan hukum negara, keahlian mediasi, pengambil keputusan kedua belah pihak, solusi win-win solution, kepastian hukum final dan binding, kerahasiaan persidangan tertutup, eksekutif mudah karena putusan bersama, hubungan antar pihak yaitu sangat terjaga. Dan untuk konsiliasi yaitu pemilihan majelis leluasa, waktunya cepat, biayanya murah, dihitung per kasus, dasar putusannya best press dan hukum negara. Untuk keahliannya konstruksi, pengambilan keputusannya pihak ketiga, solusinya yaitu win-win atau win-loss solution, kepastian hukumnya final dan binding, tapi dapat diajukan ke arbitrase, kerahasiaannya persidangan tertutup. Eksekusinya tidak mudah, hubungan antar pihak terjaga. Untuk dewan sengketa, pemilihan majelisnya leluasa, waktunya selesai sebelum sengketa terjadi, biaya mahal dihitung bagian dari kontrak, dasar putusannya best press dan hukum negara, keahlian konstruksi dan hukum, pengambilan keputusan pihak ketiga, solusinya win-win atau win-loss solution, kepastiannya hukum final dan binding tapi dapat diajukan ke arbitrase, kerahasiaan persidangan tertutup, eksekutif tidak mudah, hubungan antar pihak terjaga. Untuk arbitrase, pemilihan majelisnya leluasa, waktunya lama untuk prosedural, biayanya mahal, presentasi dari nilai klaim, dasar keputusannya yaitu best press dan hukum negara, keahliannya konstruksi dan hukum, tergantung dari arbiter yang ditunjuk. Pengambilan keputusan pihak ketiganya yaitu pengambilan keputusan dari pihak ketiga, solusinya win-win atau win-loss solution. Pengadilan untuk pemilihan majelisnya tidak leluasa, waktunya tidak pasti, biayanya tidak pasti, dasar putusannya hukum negara, keahliannya hukum, pengambilan keputusannya hak ketiga, solusinya win-loss solution, kepastiannya hukum, final dan banding, tapi ada kemungkinan banding kasasi PK.
Kerahasiaannya persidangan terbuka kecuali kasus tertentu, eksekusinya mudah karena memiliki jurusita, hubungan antar pihak rusak. Nah, dalam modul 15 proses penanganan klaim konstruksi yaitu kompetensi insinyur, profesional, hak dan kewajiban insinyur di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, pengaturan keinsinyur berdasarkan Pancasila dan berdasarkan profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan. Kode etik sektor karsa prinsip-prinsip dasar mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan untuk manusia, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Ya, terima kasih, itu aja presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.